Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang definisi Al-Quran, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa, kita akan mengutip beberapa pendapat oleh orang-orang soleh terdahulu. Yang pertama, menurut Syekh Al-Lihyani, yang wafat di tahun 215 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il qara'a yang artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata tasrif qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul. Maqru'un artinya yang dibaca. Ini sesuai dengan dalil Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Kata Quran tersebut dimaknai oleh Allah sebagai bacaan. Kemudian yang kedua, yaitu menurut Syekh Al-Asy'ari yang wafat di tahun 324 Hijriah. Beliau mengatakan kata Quran berasal dari kata korona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Bisa bermakna menggabungkan ayat-ayat yang satu dengan ayat yang lain, menggabungkan surat yang satu dengan surat yang lain, atau kisah yang satu dengan kisah yang lain, dan tentunya juga beberapa pemahaman lainnya. Sebagai contoh, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Naba menjelaskan ataupun menggabungkan ayat tentang siang dan juga tentang malam. Menggabungkan keadaan siang dan keadaan malam. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Yang ketiga, menurut Syekh Al-Farra, Quran berasal dari lafaz qarainun, merupakan bentuk jamak dari kata qarinatun, yang berarti petunjuk atau indikator. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan petunjuk, merupakan pedoman bagi umat muslim di dunia. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Quran ini sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka dari itu kita sebagai umat muslim tentunya harus giat membaca Al-Quran, diperdalam bacaannya, tajwidnya, dan juga jika mampu kita pelajari isi dan makna yang terkandung dalam Al-Quran, tentunya dengan bimbingan dari guru-guru kita. Kemudian yang keempat, pengertian Al-Quran akan dijelaskan menurut Syekh Az-Zujaz. Quran itu merupakan kata sifat dari kata Al-Qur'u yang sewajan ataupun seimbang dengan kata fu'lanan, artinya al-jam'u atau kumpulan. Beliau berpendapat kata Quran itu merupakan kumpulan, karena Quran tersebut tidak hanya terdapat satu ayat saja ataupun satu surat saja, tetapi dalam Al-Quran tersebut terdapat setidaknya ataupun jumlah keseluruhannya adalah 114 surat, 30 juz, dan juga tentunya 6.000 lebih ayat. Maka ini kumpulan-kumpulan ayat ini, kumpulan-kumpulan surat ini, beliau mendefinisikannya dari segi ataupun dari sudut pandang seperti itu. Al-Quran merupakan kumpulan. Kemudian menurut Asy-Syafi'i yang wafat di tahun 204 Hijriah, beliau berpendapat bahwa Al-Quran adalah isim alam, bukan merupakan bentukan kata dari kata apapun. Yang memang kata beliau, Al-Quran ini adalah nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti nama kitab-kitab yang lain. Sebagai contoh, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan tentunya juga kitab Al-Quran ini langsung dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk diri pribadi, umum untuk semuanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.